Oke Bray, kembali lagi di Waris, Warung Inspirasi atau Betadine. Kali ini saya akan mencoba mencari kutu air Cu di atau lokasi jentik atau di nyamuk. wadah yang biasa saya nyari di daerah yang nggak begitu jauh radiusnya dari rumah ya, untuk meminimalis kematian. Di tempat lain pun banyak, namun di sini karena dekat dari rumah sehingga saya inisiatifnya ngambil yang di belakang saya. Ini wadahnya di belakang saya. Mudah-mudahan kali ini banyak, karena setahu saya kalau musim hujan itu nggak begitu banyak ya, nggak begitu banyak kutu air atau jentik. Tapi saya berharap mudah-mudahan bisa lebih banyak dari hari-hari sebelumnya yang bersamaan dengan musim hujan pada waktu ini. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa untuk mensupport channel ini sambil menonton video ini dengan subscribe, like, and share agar kedepannya makin semangat untuk membuat konten yang lebih inovatif dan kreatif yang bisa menginspirasi teman-teman subrek yang ada di sana. Nah, itu dia wadahnya, Bray. Kalau proses pengambilan cu kita harus nyiapin air dulu ya, kurang lebih ya seginilah. Ini karena jaraknya dekat aja nih Bray. Kalau jauh harus gunain plastik juga. Ini adalah lokasi pengambilan encu atau jentik nyamuk ya. Ini adalah lokasi pengambilan encu. Orang sini bilangnya encu atau jentik jentik nyamuk. Sepertinya emang sangat berpengaruh ya, karena musim hujan jadi mulai dari kutu air sampai encu atau jentik nyamuk pun susah ditemuin. Namun saya akan upayakan hari ini, mudah-mudahan bisa dapat ya. Hampir di semua permukaan ini, hampir di semua permukaan nih bro, nggak ada nih kayaknya nih, tapi saya coba share dulu ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan air ke wadah ember atau mungkin plastik seperti pada saat mencari kutu air. Namun ini kurang lebih nggak seriskan mencari kutu air ya. Encu ini daya tahannya dia lebih kuat. Ini medianya nih bray, wadah pengambilan encu atau jentik nyamuk. Coba saya ambil sesernya dulu ya. Kotorannya banyak bray, lumayan banyak kotorannya, jadi nanti harus dilakukan tahap pembersihan ya. Jadi encu atau jentik nyamuk ini diberikan untuk ukuran-ukuran usia dewasa ya, yang masuk di ukuran ya, ukuran S juga bisa, S plus atau ke atas lah, S plus medium sampai ke atas. Jadi jangan dikasih ke ukuran burayak ya. Jadi ini kalau seperti ini harus dilakukan nanti tahap pembersihan. Coba sisir. Aduh, ini emang agak susah ya bro. Biasanya di lokasi ini banyak banget nih, tapi kayaknya hari ini nggak sebanyak biasanya karena mungkin faktor hujan juga ya.
Oke Bray, jangan lupa sambil menonton video ini untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, and share agar kedepannya makin semangat membuat konten yang sekiranya bisa menginspirasi teman-teman subscribe yang ada di sana agar lebih mudah tanpa harus kalau bisa mah tanpa harus ada kegagalan, karena beberapa usaha yang Waris jalanin atau mulai dari Betadine atau Warung Inspirasi jalanin ada kegagalan pun saya akan masukkan ke konten ini. Jadi bukan hanya yang berhasil aja, sehingga teman-teman bisa mengukur atau mungkin bisa menjadi referensi. Jangan sampai kejadian seperti itu ya. Banyak nih. Hup, sia. Hup, iya. Lumayan, Bray. Lumayan. Bersihin dulu kotoran-kotorannya, jangan sampai ikut masuk, takutnya malah mati nih. Kalau kotorannya ini ikut mati bisa ikut masuk ke wadahnya, wadah penampungannya, bisa gampang mati yang lain. Lumayan nih Bray, kelihatan nggak ya? Lumayan lah. Hari ini cupang ukuran jumbo atau ukuran besarnya atau ukuran dewasa bisa makan. Ini mending ditungguin dulu sampai mereka ngumpul baru diserok, karena kalau langsung diserok mereka kan nggak kayak kutu air. Kalau kutu air mah dia geraknya lambat, tapi kalau encu atau jentik nyamuk ini cepat, jadi mereka bisa nyebar kemana-mana pada saat kita serok. Ini sebenarnya full nih Bray, mudah-mudahan di video berikutnya atau di konten berikutnya saya bisa buat video pada saat lagi banyak-banyaknya nih encu atau jentik nyamuk yang ada di wadah ini ya Bray. Setelah ini kita akan mempanin indukan atau usia dewasa ikan cupang yang ada di Betadine ya. Nanti saya akan perlihatkan caranya bagaimana proses pada saat ingin memberikan pakan dengan dengan jentik nyamuk sebelum memberikan ke mereka, dari proses pembersihan belatung-belatung yang ada di kutu air ini. Kan biasanya ada belatungnya tuh Bray, jangan sampai kemakan oleh ikan cupangnya. Oke Bray, kali ini saya akan coba memindahkan dulu ya, memindahkan encu atau jentik air ini ke air yang lebih bersih. Jadi cara awalnya yang biasa saya lakukan kurang lebih seperti ini. Jadi ini disaring dulu ya, diganti airnya dengan air yang sudah saya siapkan ini. Jadi pertama-tama kayak gitu dulu ya. Airnya diganti dulu dari air lama, ganti air bersih. Ini kebetulan lagi nggak ada ajudan saya nih, jadi itu cara saya itu gini nih Bray, saya jepit aja nih gini, terus airnya saya buang, air lamanya saya saring. Dulu seperti itu.
habis. Setelah air yang pertama dibuang, kita masukkan jentiknya. Ini dapatnya cuma segini nih Bray, biasanya lebih banyak dari ini nih saya dapat nih jentik nyamuknya. Nah ini terlihat dari sini ya, sangat jelas bahwasanya di sini jenisnya macam-macam ya. Jadi jentik nyamuk yang gede, yang ukuran besar ini, yang agak hitam ini ya Bray, jangan sampai kemakan sama ikan ya atau cupang ya. Mulai dari ikan ini kan bentar lagi jadi nyamuk nih, ini nggak boleh nih dimakan sama ikan kita. Atau mungkin yang nggak ini dia bungkuk, ada yang bungkuk nih, nah itu nggak boleh tuh, nggak boleh dimakan oleh burayak atau nggak boleh dimakan oleh jenis ukuran es ya, karena encu atau jentik nyamuk ini diperuntukkan untuk usia S minus ke atas sampai ukuran paling besar atau ukuran dewasa, itu baru bisa makan encu ini. Tapi kalau untuk burayak sebisa mungkin jangan dikasih ya. Nah ini nggak boleh, ini kan ada beberapa belatung juga nih, ini kelihatan, ini ada beberapa belatung dan juga ada beberapa yang sudah ukuran bentar lagi jadi nyamuk, mungkin hari ini juga udah jadi nyamuk ini. Itu nggak boleh dimakan oleh cupang-cupang kita karena akan merusak. Nanti kalau yang dimakan nama yang dia makan belatung, sisik nanas salah satunya itu udah pasti tuh, yang udah sering terjadi sisik nanas itu karena diakibatkan oleh pakan yang dari yang dari dari belatung. Agak lama nih ngomongnya karena belum sarapan Bray. agak lemot nih Bray ya. Jadi itu belatung mengakibatkan ikan akan terjadi penyakit sisik nanas. Kalau yang agak bungkuk ini, itu ikan pun akan mengalami hal yang sama, dia agak bungkuk dan kualitas warna dan lain-lain itu, terutama bentuk badannya dia nggak akan bagus. Dia akhirnya nggak layak jual atau mau masuk kontes juga ketahuan, wah ini kebanyakan makan encu yang udah sebentar lagi bakal jadi nyamuk. Ini kayak ini kan ada nih hitam-hitam nih, ini bakal nyamuk hari ini ya, nggak nyampe sejam ini paling udah jadi nyamuk ini. Jadi makanya kita harus agak cepat. Nah cara untuk memisahkan antara kutu air atau antara encu atau jentik nyamuk yang layak dikonsumsi oleh ikan adalah kurang lebih caranya seperti ini Bray. Bentar ya, caranya seperti ini. Ini caranya untuk misahin encu atau jentik nyamuk dari belatung atau ukuran yang nggak pantas atau nggak layak dimakan oleh cupang. Caranya seperti ini nih Bray. Nah ini untuk memisahkan agar belatung itu bisa misah dari jentik nyamuk yang layak makan sama yang enggak. Begitupun ukuran yang udah bentar lagi jadi nyamuk, karena itu nggak bisa dikonsumsi ya, nggak boleh dikonsumsi oleh cupang-cupang kita karena itu akan merusak. Nah seperti ini caranya untuk memisahkan, jadi nggak begitu sulit ya. Jadi botol-botol ini kita taruh seperti ini. Nih sebenarnya botol ini ada tutupnya, tapi saya nggak tahu taruh mana, lupa, mungkin dimainin sama bocah kali, bocah ya, taruh kemana gitu, lupa saya juga naruhnya. Nah ini seharusnya ada tutupnya, jadi tutupnya itu, nah caranya seperti ini Bray ya. Nah nih nanti itu belatung itu akan naik ke atas tuh lihat tuh, dia naik kan. Ini belatung sama yang nggak layak itu kan yang membungkuk tuh, yang bentar lagi mungkin hari ini jadi nyamuk, itu nggak boleh dimakan sama cupang. Nah ini naik nih semua yang ukuran gede, nanti yang kecil yang tinggal di bawah, yang sisa yang ada di bawah ini yang akan dikasih pakan untuk cupangnya. Jadi ini nggak bisa nih tuh, itu kan ada tuh, ada belatung, ada apa, ini yang dibuang nih, jangan dikasih makan sama ini, kasihan karena dia akan merusak. Jadi caranya sangat mudah Bray. Ini sebenarnya ada tutupnya, dikasih tutup terus dibolongin, dikasih lem, dikasih selang ukuran segini nih, jadi dia nggak terlalu gede mulutnya. Jadi tutupan aslinya diambil, dibolongin, ditaruh selang. Cuman saya nggak tahu taruh di mana ininya, nanti coba saya cari. Ditutup begini, nanti setelah itu dibuang dulu, baru ditutup, ditumpah ini. Itu kan belatungnya tuh pada naik tuh. Nah gitu Bray. Oke, sip, caranya begitu Bray. Nah ini Bray, ini belatungnya kelihatan ya Bray. Tuh mulai dari belatung sampai
ukuran jentik nyamuk yang nggak boleh dikonsumsi oleh oleh cupang ya. Karena kalau belatung ini udah pasti sisik nanas, penyakitnya sisik nanas. Kalau yang ukuran gede yang udah mau jadi nyamuk itu akan ngerusak yang lain-lain tuh. Tuh tinggal di bawah tuh. Nah, yang di bawah ini yang akan diberikan ke cupang-cupang kita tuh, Bray. Nah, yang gedenya kan pada ke atas tuh. Nah, gimana caranya agar belatung ini bisa bersih dari bawah? Ini kan mungkin tersumbat nih di sini nih. Kebetulan saya kan ada penampungan untuk beternak ini juga nih, encu atau nyamuk. Tapi saya pasangin jaring kayak gini nih, Bray. Dipasangin jaring, jadi pada saat dia jadi nyamuk dia nggak bisa kemana-mana. Nanti siang hari baru dilepas. Jadi ini jaringnya kayak gini, arnet yang kurang lebih bisa untuk mereka nggak bisa keluar ya. Jadi kayak gini nih, Bray. Nah, itu kan ukuran gedenya udah nggak ada tuh. Nanti kalau mau ngebersihin ukuran gedenya atau belatungnya biar pada ke atas, tinggal ditambahin air aja, Bray. Ya kan? Tinggal ditaruh. Ini kita tambahin air. Nah, tambahin air lagi. Kalau belum bersih ya, kalau masih kelihatan belatungnya di bawah, nah, tinggal ditambahin air seperti ini. Nah, tuh dia akan naik tuh. Nah, naik. Nah, naikkan belatungnya, Bray. Jadi belum bersih tadi. Nah, nanti pokoknya yang paling sisa, yang paling halus-halus di bawah sini, itulah yang diberi kepada cupang-cupang kita. Tuh naik lagi kan, tuh masih banyak, Bray. Nah, begini caranya. Itu, Bray. Nah. Oke, Bray, itu tadi tutorial cara pemberian encu atau jentik nyamuk ke ikan cupang. Untuk cara penyaringan ya, cara penyaringan untuk memisahkan antara belatung atau ukuran encu yang nggak layak makan oleh cupang kita, untuk menjaga kualitas kualitas ikan kita nantinya, sehingga bisa bersaing dengan kualitas ikan yang lain yang ada di sana. Jadi karena kalau kita ngambil itu udah pasti ya, udah pasti ada belatungnya, udah pasti ada ukuran besar yang mungkin hari ini atau hitungan menit atau detik udah bakal jadi nyamuk, itu harus dipisahkan ya kan. Jadi jangan sampai kemakan oleh ikan-ikan kita. Jadi yang bisa dimakan sama mereka itu yang halus-halusnya aja ya kan, kurang lebih kayak tadi tuh. Jadi yang caranya harus gimana ya kan, harus ditaruh di botol, setelah itu dituang, diganti, ditambahin lagi airnya, habis itu dibuang lagi sampai benar-benar halus. Nah, itulah encu atau jentik nyamuk yang halus itu yang diberikan kepada ikan-ikan kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Karena saya takutnya terlalu panjang durasinya, akhirnya kasihan sama teman-teman yang datanya terbatas, karena saya juga kadang kayak gitu. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi, bisa jadi masukan buat teman-teman cara untuk memisahkan. Intinya konten ini fungsinya untuk memisahkan, cara untuk memisahkan encu atau jentik nyamuk dari belatung, dan juga ukuran besar atau mungkin kotoran yang ada pada pada encu yang gabung pada saat kita ngambil di wadah jentik nyamuk ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi masukan buat teman-teman agar kedepannya bisa lebih hati-hati dalam memberikan pakan ya. Jadi jangan sampai kemakan belatung, karena sisik nanas sudah pasti tuh. Jangan sampai kemakan ukuran gede, karena kualitas ikan itu akan pengaruh nantinya. Oke, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share agar kedepannya makin semangat. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi. Salam satu hobi, salam sukses wirausaha.